Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, sekarang dilihat di kiri kanannya temannya siapa yang tidak masuk. Masuk semua? Alhamdulillah. Nah, anak-anak, hari ini Ibu akan memberikan materi tentang sakit pencernaan. Apakah kalian tahu apa itu sakit dalam pencernaan? Nah, anak-anak, sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, sekarang Ibu mau bertanya, siapa yang masih ingat dengan pelajaran kita yang di minggu lalu? Ada yang ingat? Nah, ya, pencernaan pada makanan. Nah, apa itu pencernaan pada makanan? Sistem yang berfungsi untuk melakukan proses makanan sehingga menjadi tenaga dan diserap oleh tubuh. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai, Ibu akan memberikan contoh melalui media sosial. Nah, anak-anak, apakah saya masih ingat dengan alat peraga ini? Nah, ini adalah alat peraga untuk pencernaan makanan. Untuk kali ini kita akan belajar tentang penyakit pada alat pencernaan. Nah, penyakit pada alat pencernaan itu terdapat di lambung, di usus, dan di anus. Nah, salah satu penyakit dalam pencernaan adalah 1. emah, 2. apenditis atau radang umbai cacing. Nah, yang kedua itu disentri, yang keempat itu sembelit. Nah, untuk emah, radang lambung, penyakit ini ditandai dengan gejala lambung terasa perih dan mual. Penyakit emah disebabkan kebiasaan makan yang tidak teratur. Nah, anak-anak, kalau kalian tidak teratur makan, bisa jadi kalian bisa sakit emah. Nah, sakit emah itu berbahaya, bila tidak segera ditangani bisa menjadi penyakit yang kronis. Nah, untuk yang kedua itu apenditis atau radang umbai cacing. Radang pada umbai cacing ditandai dengan sakit pada perut sebelah kanan. Nah, sebelah kanan sini ya, anak. Nah, biasanya disertai oleh demam. Umbai cacing adalah tonjolan kecil pada usus buntu. Penyakit ini disebabkan adanya makanan yang masuk ke apendiks dan membusuk. Pembusukan makanan di apendiks tersebut dapat mengakibatkan radang. Nah, biasanya makanan yang tidak lancar biasanya membusuk dan menyebabkan apenditis. Nah, untuk yang ketiga itu penyakit disentri. Penyakit disentri ini disebabkan oleh bakteri. Alat pencernaan yang diserang yaitu usus. Nah, ini di bagian ini ya, ini usus. Nah, penyakit ini ditandai dengan muntah-muntah dan buang air besar yang terus-menerus. Disentri ini dapat dicegah dengan cara menjaga kebersihan makanan dan alat sebelum makan. Nah, biasanya kalian bila mengalami disentri ini karena di makanan kalian yang tidak bersih, kotor, dan pastinya tidak sehat. Nah, untuk yang ketiga itu sembelit. Penyakit sembelit ini yaitu susah buang air besar. Penyakit ini disebabkan oleh makanan yang kita makan itu kurang serat. Nah, kalian tahu apa makanan yang berserat itu? Contohnya? Nah, contohnya itu buah-buahan, sayur-sayuran, kacang-kacangan. Nah, bila kalian ingin menghindari penyakit ini, penyakit sembelit, buang air besar, kalian harus makan buah, makan sayur yang banyak. Nah, sebelum kita mulai, sekarang Ibu akan membagi kalian sebuah kelompok. Ibu minta kalian bergabung dengan temannya menjadi kelompok, menjadi 4 orang ya. Ya, silakan dibuat susulah ini. Ibu akan memberikan kalian sebuah video tentang penyakit pada pencernaan. Nah, Ibu siapkan dulu ya.
Minggu lalu pas aku kena diare. Kok bisa, Bon? Minggu lalu, aku makan bakso di taman. Dan aku pesan yang super pedas. Ya, pantas saja kamu sakit, Bon. Iya, Bimo. Aku baru tahu loh, kalau diare sering disebut juga mencret. Kata dokterku, seseorang yang terkena diare mengalami buang air besar yang lebih sering dan encer dari biasanya. Sama kayak yang aku alami. Walaupun termasuk penyakit ringan, tapi kalau tidak mendapat perawatan yang benar, diare bisa jadi bahaya loh. Dan setauku, diare dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Bisa karena mutu dan kebersihan makanan yang buruk, alergi terhadap makanan, atau terlalu banyak makan makanan yang asam dan pedas. Diare juga dapat menjadi salah satu gejala dari penyakit seperti malaria, campak, cacingan, dan infeksi usus. Biar sembuh, dokter menyuruh aku minum Oralit. Oralit adalah larutan yang terbuat dari campuran air matang yang diberi gula dan garam. Untunglah kalau kamu udah gak apa-apa, Bon. Kalau aku pernahnya kena penyakit mah. Gimana rasanya tuh, Pipo? Jadi, mah adalah penyakit yang menyerang lambung. Penyakit mah sering disebabkan karena pola makan yang tidak teratur atau sering terlambat makan. Gejalanya adalah perut terasa perih dan mulas jika terlambat makan. Saat makan pun, perut terasa sakit, kadang terasa mual bahkan muntah. Penyakit mah terjadi karena produksi asam klorida yang berlebihan di lambung. Tingginya kadar asam lambung dapat disebabkan oleh makanan yang terlalu asam atau pedas, kopi, maupun alkohol. Oh begitu, berarti kamu harus mengatur pola makanmu. Iya, Bom, tapi ada lagi loh penyakit yang lebih ngeri. Namanya radang usus buntu. Setahu aku, radang usus buntu adalah penyakit yang disebabkan oleh menumpuknya kotoran di usus buntu, yaitu di bagian umbai cacing sehingga menyempit. Peradangan juga dapat disebabkan oleh infeksi kuman pada umbai cacing. Gejala yang timbul antara lain, perut terasa mual disertai muntah, kadang mencret, tubuh mengalami demam, perut bagian kanan bawah terasa sangat nyeri, dan akan semakin parah apabila terjadi penekanan atau guncangan, misalnya batuk atau berjalan biasa. Kalau sudah parah, harus menjalani operasi pemotongan umbai cacing loh, Bol. Tapi sampai saat ini, fungsi dari umbai cacing sendiri belum diketahui dengan jelas. Jadi, meskipun umbai cacing telah dipotong, organ pencernaan yang lain tidak akan terganggu. Aku jadi kapok makan sembarangan lagi. Kita memang harus menjaga kesehatan organ pencernaan kita, Bol. Ada beberapa tips nih. Pertama, harus selalu cuci tangan dengan sabun sebelum makan. Kita harus banyak makan sayur dan buah serta makanan yang berserat. Jangan terlalu sering makan makanan yang terlalu pedas atau asam. Saat makan, makanlah dengan tenang. Jangan terlalu cepat menelan makanan jika belum dikunyah sampai halus. Tujuannya agar kerja lambung menjadi lebih ringan, karena lambung tidak perlu meremas-remas makanan terlalu kuat atau terlalu lama. Setelah makan, jangan lupa banyak minum air putih dan hindari minuman beralkohol dan bersoda. Biasakan tutup makanan yang ada di atas meja makan untuk menghindari makanan tersebut dihinggapi oleh lalat. Oh iya, Bol, biasakan juga makan secara teratur, yaitu 3 kali sehari, dan hindari telat makan. Hindari juga tempat makan yang kebersihannya tidak terjaga. Yuk, mulai jaga kesehatan pencernaan kita. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya ya. Nah, baik anak-anak. Nah, kalian udah melihat videonya semuanya kan? Nah, setelah ini Ibu akan memberikan kalian tugas untuk kelompok masing-masing. Ibu minta kalian setiap kelompok memberikan pengalamannya tentang penyakit dalam pencernaan. Nah, di antara kalian pasti ada yang pernah mengalami sakit
berkerut. Nah, ceritakan semuanya ya. Dan berikan salah satu contoh pencegahannya. Ibu kasih lembarannya ya. Nah, anak-anak bagaimana? Sudah selesai? Bagus. Sekarang ibu minta kalian kumpul tugasnya masing-masing. Bagus, ceritanya bagus semua. Untuk pencegahannya juga bagus, semuanya pintar. Nah, karena semuanya sudah pintar, semua sudah ngerti, ibu akan memberikan kalian tugas masing-masing nanti kerjakan di rumah ya. Nah, jadi kesimpulannya dari materi kita pada pagi hari ini, siang ini, itu adalah kalian harus menjaga pola makan setiap hari 3 kali sehari. Nah, cuci tangan sebelum makan dan membersihkan tempat makannya, dan pastinya makan makanan yang sehat, yaitu sayur-sayuran, buah-buahan, dan kacang-kacangan. Nah, itu salah satu serat, jadi bisa memberikan tubuh kita menjadi sehat. Nah, anak-anak, sebelum kita akhiri, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Jadi semua sudah ngerti ya? Ya, bagus. Nah, karena waktunya sudah habis, kita akan akhiri pelajaran kita hari ini. Terima kasih yang sudah memberikan partisipasinya dengan baik. Nah, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Jangan lupa belajar di rumah yang rajin ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, terima kasih. Sekarang ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.